korupsi. Seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa. Melakukan penahanan terhadap 7 tersangka kasus 2018 dan tahun 2019. Kerugian negara hingga ratusan triliun Periode rupiah yang membuat publik gerah. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan kata korupsi, kata yang sangat sering muncul di headline berita di Indonesia. Seberapa darurat sih korupsi? Kalau kita lihat dari IPK, bukan IPK yang ini ya, tapi IPK yang ini, Indeks Persepsi Korupsi, yang dibuat oleh sebuah koalisi global bernama Transparency International. Nah, Indonesia mendapatkan nilai 40 nih pada tahun 2019, dan indeksnya menurun menjadi 34 pada tahun 2022. Sebagai pengukuran aja nih ya, IPK memiliki rentang poin antara 0 sampai 100. Semakin tinggi indeks, maka semakin rendah pula tingkat korupsi di suatu negara. Dan FYI aja nih, rata-rata IPK global adalah 43. Dari sini kita udah bisa tahu kan seberapa urgentnya korupsi di Indonesia. Beberapa kasus yang booming nih, misal yang paling terbaru 271T. Yang korupsikan pejabat, yang dikorupsikan uang negara, bukan uang kita. Hadeh. Oknum tersebut memang korupsi duit negara. Nah, duit negara buat siapa? Masyarakat kan? Masyarakat siapa? Kita. Logikanya gini, semisal ada oknum yang korupsi uang APBD sekian M gitu. Uang tersebut harusnya dialokasikan untuk kebutuhan pengembangan negara, misal transportasi, beasiswa pendidikan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Dan terpotong oleh oknum tersebut yang menyalahgunakan dana pembangunan negara yang menggunakan uang APBD tersebut, otomatis akan terpangkas. Nah, kenapa sih kita harus aware sama isu korupsi? Yang pertama, kita harus menjadi pengawas dan pemberi informasi terkait indikasi korupsi pada sektor publik. Kita, masyarakat, merupakan komponen negara yang mana turut andil dalam keamanan negara kita. Dalam konteks jika korupsi terjadi, kita di sini memiliki posisi sebagai korban dan komponen negara itu sendiri. Bahkan, hak kita untuk turut berperan dalam pengawasan dan pelaporan ini memiliki dasar hukum di Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi, ayat pertama, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik. Ayat kedua, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Yang kedua, agar tidak menjadi salah satu pelakunya. Guys, semua orang memiliki tendensi untuk menjadi koruptor. Semua orang bisa berbuat curang. Kita adalah pemimpin di masa depan. Dengan menaikkan awareness kita pada isu korupsi, kita sudah melakukan sekecil apapun itu bentuk upaya pencegahan korupsi, at least untuk beberapa tahun ke depan. So, teman-teman, jangan menganggap remeh dan lumrah segala jenis korupsi ya. That's it, and until next time.